Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu an wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada segenap pengurus DKM Masjid Nurul Taimin yang telah memberikan waktu dan uang kepada kami untuk bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita di malam hari ini dijadikan sebagai kegiatan yang penuh dengan berkah, dan semoga kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebut Allah di dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Maka semoga kita mendapatkan keutamaan ini, dan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Yang namanya pergi ke taman, maka sudah barang tentu dalam rangka untuk menghilangkan kepenatan. Kita habis beraktivitas
dari pagi hingga siang hari, bahkan sampai sore hari. Terkadang badan kita, pikiran kita butuh refreshing, maka banyak-banyak orang pergi ke taman. Nah, majelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah SAW, taman dari taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah di sana, bersenang-senanglah di situ. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga yang ada di dunia ini? Maka kata Rasulullah, hilatul dzikri. Taman surga yang ada di dunia adalah majelis zikir kepada Allah, yang di dalamnya kita diingatkan kepada Allah, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema yang saya ingin angkat pada pertemuan malam hari ini berjudul Mahabbatullah, kiat meraih cinta Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang paling pokok dalam kehidupan ini dan yang paling penting untuk kita bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah bagaimana kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ditanya, Pak, kalau kita ditanya apakah cinta kepada Allah, jawabannya cinta kepada Allah. Sebagaimana kalau seorang bapak ditanya cinta tidak sama ibunya, pasti jawabannya cinta. Atau sebaliknya, ibu ditanya cinta tidak sama bapaknya, maka mesti jawabannya cinta. Tapi perlu kita ingat, yang namanya cinta itu perlu pembuktian. Kau mengaku cinta kepada istrimu, kau mengaku cinta kepada suamimu, mana buktinya? Itu baru pengakuan. Kalau benar cintanya kamu, maka butuh kau buktikan. Begitu pula ketika kita mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pengakuan kita cinta sama Allah. Sebab kalau sekedar pengakuan, jangankan orang muslim, orang yang tak beriman saja mengaku cinta kepada Allah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u." Orang-orang yang tak beriman itu mengatakan, kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu yang tak beriman. Mengaku cinta juga kepada Allah. Makanya benar tidaknya cinta kita dilihat dari pembuktiannya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, datangkan bukti-bukti kalian kalau memang benar cinta kalian kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang itu wajib hukumnya cinta kepada Allah. Bagaimana tidak? Segala kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini, bahkan dari semenjak kita lahir sampai pada detik ini, semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengharuskan kita cinta kepadanya. Kalau ada orang baik sama kita, cinta tak sama dia? Oh, sangat cinta kepada dia karena dia orang baik dan dia baik sama kita. Contoh misalnya, ada orang lagi kesulitan, Pak.
maka dia tak punya uang, tak punya harta, sementara dia butuh untuk makan dan minum, untuk membiayai keluarganya dan seterusnya. Dia tidak punya uang, maka banyak-banyak yang ditempuh oleh orang adalah dengan cara meminjam. Maka dia cari sekiranya orang yang dapat meminjamkan uang kepada dia, orang-orang baik. Maka dia datang kepada orang tersebut, maka dia minta pinjaman. Wahai fulan saudaraku, kebetulan saya sekarang lagi kesulitan, maka tolong berikan saya pinjaman. Tidak banyak, 1 juta saja. Maka orang ini dasarnya memang orang baik. Akhirnya dia berikan pinjaman. Dia masuk ke dalam kamarnya, dia bawakan uang sebanyak 1.300.000. Dia pinjam tadi cuma 1 juta, dia bawakan uang 1.300.000. Maka dia bilang begini, ini 1 juta pinjaman, yang ini 300.000 pemberian. Coba, ketika misalnya ada orang seperti itu, senang gak sama dia? Kita pinjam 1 juta, malah dia kasih 300.000, dan 1 juta itu pinjaman. Oh, kita pun baiknya orang ini. Nah, bagaimana lagi kalau misalnya dia bilang begini, ini saya kasihkan kepada kamu 1.300.000 pemberian, bukan pinjaman. Kira-kira bagaimana? Oh, tambah cinta kepada orang itu kan? Baiknya orang ini, saya lagi kesulitan, dia kasih saya. Nah, maka kita pun melihat kebaikan orang tersebut kepada kita, tertanam rasa cinta kepada dia. Ketika kita lewat di depan rumahnya, maka kita akan melihat dia sebagai seorang yang sangat baik. Kita tegur dia dengan sopan, kita berusaha untuk membalas juga kebaikan dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena orang tersebut sudah baik sama kita. Nah, ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berapa? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat rezeki berapa sudah? Oh, sangat banyak. Bahkan semua nikmat yang ada pada dunia ini, yang dia rasakan, bahkan kebaikan orang sama dia, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala tak hingga, sangat banyak dan tak mungkin kita hitung-hitung. Maka maha benar Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah berikan kepada kalian semua yang kalian minta. Jangankan yang kalian minta, yang kalian tak minta pun Allah kasih. Betapa banyak kan rezeki yang Allah berikan kepada kita, padahal kita belum memintanya, tapi datang secara tiba-tiba. Lihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala itu. Allah datangkan kepada kalian semua yang kalian minta, bahkan yang tak kalian minta Allah Subhanahu wa taala kasih. Apalagi yang kalian minta. Kemudian Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tak akan mampu untuk menghinggapinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita sadar kita sangat cinta sama orang yang baik sama kita, maka tidakkah kita sadar bahwa harusnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kebaikannya tak terhingga kepada kita.
Ini para jamaah sekalian. Makanya kita mesti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah melebihi apapun. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang paling tinggi, dan tidak boleh ada kecintaan yang melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ini begitu sangat mengharapkan bagaimana agar manusia cinta kepada dia, ya kan? Antusias untuk bisa mengejar cinta orang terhadap dirinya. Nah, tidakkah kita ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala? Agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Sebenarnya pertanyaannya bukan pengakuan kita cinta kepada Allah, tapi apakah Allah cinta kepada kita? Kalau mengaku cinta, Pak, semua dari kita kalau ditanya cinta tidak sama Allah, pasti jawabannya sama, saya cinta kepada Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah cinta sama kita? Nah, ini yang harus kita jawab, dan ini yang harus kita kejar. Makanya kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'nu an tuhabba. Yang menjadi masalah bukan kau mengaku cinta kepada Allah, tapi yang menjadi masalah bagaimana kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling tinggi. Inilah jamaah sekalian yang menjadi harapan orang-orang yang beriman, bahkan pimpinannya orang-orang yang beriman, para nabi dan para rasul, dan orang yang terdekat dengan mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul pernah bersabda kepada para sahabat tatkala terjadi perang Khaybar, perang melawan orang-orang Yahudi di masa Nabi SAW. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat ini, aku akan berikan besok bendera perang ini kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Allah akan bukakan kemenangan melalui kedua tangannya. Mendengarkan itu, Pak, para sahabat tidak bisa tidur di malam itu. Tidak bisa tidur mereka. Mengapa? Mereka memperbincangkan siapa yang dimaksud sama Rasul ini. Ada orang kata Rasul SAW, besok dia akan serahkan bendera perang menjadi komandan perang. Tapi kemuliaannya bukan di situ. Orang ini, kata Nabi, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Dapat rekomendasi seperti itu. Ini kan luar biasa ini. Pernyataan dari Nabi bahwa Allah dan Rasulnya cinta kepada orang ini. Maka para sahabat tidak bisa tidur mereka di malam itu. Siapa ini? Betul-betul mulianya dia. Sampai-sampai Nabi berikan rekomendasi kepada orang ini. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Sampai disebutkan, Pak, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma tamannaitu al-imara illa yauma ini. Aku tidak pernah berangan-angan menjadi seorang pemimpin, komandan, kecuali di saat itu saja. Bukan karena memimpin, bukan. Karena mulianya dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu yang ingin dikejar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ternyata keesokan harinya para sahabat langsung berkumpul. Kulluhum yarjuna ayyuttaha. Semua dari mereka berharap supaya merekalah yang dikasih bendera perang itu.
Ternyata Nabi mencari aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Nah, ternyata orang yang dimaksud adalah sahabat yang merupakan khalifah Nabi SAW, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana antusias para sahabat itu mengejar keutamaan tadi, mengejar kemuliaan itu, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kecintaan yang mutlak harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita habiskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan kita habis untuk makhluk. Ini salah, ini keliru. Kalau sampai bapak menghabiskan cintanya untuk ibu, maka kalau misalnya ibu itu berpindah ke lain hati, maka menjadi gelap dunia ini, Pak. Begitu pula sebaliknya. Kalau seorang ibu menghabiskan cintanya kepada bapak, ketika bapak ini menjalin na'udzubillah cinta yang terlarang, hancur dunia, berantakan rumah tangganya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, seharusnya kecintaan kita habiskan dalam rangka untuk meraih dan mengejar kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada makhluk, maka jangan sampai kecintaan itu habis kepada makhluk. Makanya Rasul pernah berpesan kepada para sahabat terkait dalam masalah cinta mencintai. Kata Nabi apa? Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebih-lebihan, sebab bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kau benci. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan benci harus benci sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebih-lebihan, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang kau cintai suatu saat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, dan ingat, sebesar apapun cinta kita kepada orang, maka pasti suatu hari kita akan berpisah dengan orang itu. Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, cintailah orang yang kau cintai, tapi ingat, sebesar apapun cintamu kepada orang itu, pasti kau akan berpisah suatu hari nanti. Kita cinta kepada anak kita cinta kepada istri kita, ingat suatu hari kita akan berpisah dengan orang yang paling kita cintai di dunia ini. Tapi kalau cintanya sejati, kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia imani ayat ini. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun cinta kita kepada orang, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada hambanya ketimbang kita cinta kepada orang lain. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Maka kalau begitu, habiskan cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan mahabbatullah, kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada orang, kita cinta kepada istri, seorang istri cinta kepada suaminya, anak cinta kepada ibunya, ibu cinta kepada anaknya, kecintaan itu nanti benar manakala dasarnya, landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka
Makanya Nabi pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 kata Nabi. Siapa yang 3 ini ada pada dirinya, maka dia akan dapatkan yang namanya halawatal iman, manisnya itu keimanan. Apa 3 itu? Nabi sebut yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi apapun juga yang ada di dunia ini. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah kecintaan yang paling besar. Tidak akan bisa kita mendapatkan dan merasakan manisnya iman sebelum kita menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya yang paling besar, melebihi kecintaan kita kepada apapun dan kepada siapapun yang ada di dunia ini. Yang kedua kata Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, dia tidak cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian, kau cinta kepada orang, benar cintamu kepada orang kalau dasarnya, kalau landasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita cinta hanya sebatas karena dunia, kalau kita cinta hanya sebatas karena hawa nafsu, maka cinta yang seperti itu cinta yang semu, bukan cinta yang sejati itu. Cinta yang sejati kalau dasarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya jamaah sekalian, kalaupun dia harus berpisah di dunia ini, kalau cintanya karena Allah tidak masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pasti akan mempertemukannya nanti di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai nanti pada hari kiamat, orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini, nanti pada hari kiamat kata Allah, cintanya akan berubah menjadi permusuhan. Akan berubah menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang cinta mencintai dasarnya karena takwa. Ini jamaah sekalian. Makanya kau cintai istrimu, kau cintai suamimu, kau cintai anakmu, kau cintai orang tuamu, semuanya landasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak cinta kepada ibunya. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya saya kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istriku ini. Seorang suami jangan bakal berharap masuk surga sebelum dia dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Qu anfusakum, jaga dirimu kata Allah, wa ahlikum, dan keluargamu, istri dan anakmu. Jaga dari apa? Jaga dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Seorang suami selalu ingat ayat ini. Istri juga demikian. Ketika dia cinta kepada suaminya, maka dia landasi cintanya itu karena Allah. Dia sadar bahwa suaminya adalah surga atau neraka baginya. Rasul pernah bersabda kepada seorang wanita, unduri aina anti minhu. Lihatlah bagaimana posisi kamu di hadapan suami kamu. Kenapa? Fa innahu jannatuki aw naruki. Sebab suamimu adalah surga bagimu atau bisa jadi neraka bagi kamu. Pesan Nabi kepada para istri. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, seseorang manakala cinta kepada orang lain, maka landasi cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Pak bisa gila gara-gara cinta kepada dunia. Orang bisa gila gara-gara cinta kepada harta. Bisa gila karena cinta kepada jabatan, pangkat dan jabatan. Bisa gila gara-gara itu.
Makanya ada kisah yang masyhur di kalangan orang Arab, ada istilahnya Majnunu Laila, orang yang tergila-gila dengan gadis pujaan hatinya, namanya si Laila. Nah, terkenal dia ini dengan sebutan Majnun Laila, orang gila, tergila-gila dia sama gadis pujaan hatinya, namanya si Laila. Saking gilanya dia, pernah suatu hari orang ini namanya Qais, sebenarnya namanya Qais, dia ditanya, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Wahai Qais, wahai orang yang tergila-gila sama si Laila, yang mana yang lebih kau pilih? Apakah Laila gadis pujaan hatimu itu, atau dunia beserta isinya? Yang mana kau pilih? Apa jawab si Majnun Laila ini, si Qais yang tergila-gila sama si Laila ini? La ghubaru ni aliha ahabbu ilayya. Katanya dia, debu yang melengket di sandalnya itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Sampai seperti itu. Nah, makanya dia ini orang yang tergila-gila dengan gadis pujaan hatinya, sampai seperti itu, gila gara-gara itu. Nah, sementara cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewariskan apa? Ketenangan di dalam hati, ketentraman di dalam jiwa, kedamaian di dalam hati. Itulah yang kita harapkan dari mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang sangat patut untuk kita jadikan renungan. Suatu hari datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, Pak. Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Tanya orang ini, kapan kiamat itu tiba ya Rasul? Rasul tidak jawab, Pak, karena kiamat kapan itu tiba rahasia Allah. Tapi Rasul balik bertanya kepada sahabat ini, ma'adatta laha? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Tidak penting kau tahu kapan kiamat itu tiba, tapi yang terpenting apa persiapanmu menghadapi kiamat itu. Kata Rasul kepada sahabat ini, apa kata dia? Ya Rasulullah, ma'adattu laha min kasrati salatin wa siyamin. Ya Rasul, aku tidak mempersiapkan banyak solat dan banyak puasa ya Rasul. Walakinni illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja ya Rasulullah, ketahuilah saya ini orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lihat jawaban sahabat ini. Saya tidak banyak solat ya Rasul, saya tidak banyak puasa ya Rasul, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Rasul, Pak? Jawabannya Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba. Ketahuilah seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ketahuilah seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, awas. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini, beliau berkata, sungguh kami sangat berbahagia ketika mendengarkan hadis ini. Kami ini, kata Anas bin Malik, tidak bisa menyamai kedudukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kami tidak bisa mencapai mereka, derajat mereka terlalu tinggi. Tetapi kami cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Sekalipun kami tidak bisa beramal seperti amalannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tapi kami berharap semoga kami dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Karena kami cinta kepada mereka. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka jangan sampai kita salah dalam mencintai, kita salah dalam mengidolakan. Ada sebagian orang kecintaannya kepada siapa? Kepada orang-orang, na'udzubillah, terkadang orang yang tak jelas agamanya diidolakannya. Artis-artis Korea misalnya, yang mungkin belum jelas agamanya,
atau sebagian orang-orang yang mengidolakan para penyanyi yang maaf-maaf terkadang mungkin kurang memperhatikan agamanya, kurang memperhatikan ibadah dan sholatnya. Hati-hati, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai nanti pada hari kiamat. Kalau yang dia cintai itu orang-orang kafir, akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau yang dia cintai para ulama, yang dicintai para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang dia cintai adalah para nabi dan para rasul, insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka. Maka jangan sampai kita salah dalam mencintai. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat sekali lagi, kecintaan kepada Allah itu ibadah. Kecintaan kepada Allah itu ibadah, bahkan termasuk ibadah yang besar. Makanya Pak, termasuk kesyirikan orang-orang jahiliyah dulu, karena mereka lebih cinta kepada berhala mereka ketimbang cinta kepada Allah. Allah sebutkan di dalam Quran, wa minan nasi mayattakhidhu min dunihi wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia, orang-orang musyrikin ini, ada kata Allah, orang-orang yang dia menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Bagaimana caranya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Disamaratakan. Padahal orang yang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian, maka tidak boleh kita samaratakan cinta kepada makhluk dengan cinta kepada Allah. Disamaratakan saja tidak boleh, apalagi kalau kecintaan kepada makhluk lebih besar. Terkadang Pak, ada orang dimabuk cinta. Ada orang dimabuk cinta. Dia berkata kepada pasangannya apa? Saya sangat cinta kepada kamu. Di dalam hatiku hanya terukir namamu. Hidupku hanya untukmu. Aku bisa bernapas karenamu. Subhanallah. Kalau begitu di mana Allah? Di mana kecintaan dia kepada Allah? Kalau cintanya kepada pasangannya seperti itu, ini berlebih-lebihan. Sementara Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk siapa? Bukan untuk pasangan kita, bukan untuk kekasih kita, tapi untuk Allah Rabb semesta alam. Inilah mahabbatullah, itulah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan amalan. Jangan sekedar mengaku cinta kepada Allah. Dia mengaku cinta kepada Allah. Kalau benar bukti cintamu sama Allah, kau harus beribadah, kau harus melakukan ketaatan. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hada muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbaka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Imam Syafi'i pernah berkata, kamu bermaksiat kepada Allah dalam keadaan kau menyangka kau mengaku cinta kepadanya. Ini mustahil, kata Imam Syafi'i. Tidak diterima oleh akal yang seperti itu. Andaikan cintamu benar, maka pasti kau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang cinta pasti akan mentaati orang yang dia cintai. Seperti itu. Mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah sholat, ini palsu cintanya. Tidak benar cintanya kalau seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Allah, lakukan amalan, lakukan takarrub, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada benarnya maka datangnya dari Allah, apabila ada salahnya maka itu dari saya dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Jazakum
Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.